Selamat pagi, perkenalkan nama saya Igusti Agung Mas Bintang Anastasia dengan NIM 19110311129. Saya dari kelas Merdeka Belajar Kampus Merdeka UPI Purwakarta 2021. Di sini saya akan menyajikan video simulasi pembelajaran IPS pada kelas 4 sekolah dasar dengan materi karakteristik ruang beserta sumber daya alam dan pemanfaatannya. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi dengan Ibu Bintang. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas pembelajaran ilmu pengetahuan sosial pada kelas 4. Dengan materi apa yuk? Iya, benar sekali. Pada materi karakteristik ruang beserta sumber daya alam dan pemanfaatannya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan Ibu pimpin. Ayo anak-anak semua, ambil sikap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sekarang Ibu ingin mengetahui nih semangat kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Kalau Ibu tanya, apa kabar anak-anak? Anak-anak jawabnya, luar biasa, Bu. Ya, sekarang coba Ibu tanya ya, apa kabar anak-anak hari ini? Luar biasa, Bu. Wah, semangatnya bagus sekali ya untuk hari ini. Nah, Ibu ingin mengetahui juga nih, apakah semua anak-anak hadir pada kelas Ibu? Hadir, Bu. Wah, luar biasa semangatnya semua anak-anak hadir ya pada kelas Ibu hari ini. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang karakteristik ruang beserta sumber daya alam dan pemanfaatannya. Materi ini terdapat pada buku tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Anak-anak silakan buka buku tema 3, subtema 1, dan simak penjelasan dari Ibu ya. Nah, tujuan anak-anak mempelajari ini adalah dengan anak-anak mengamati gambar dan menyimak penjelasan dari Ibu, anak-anak akan dapat mengidentifikasi karakteristik ruang beserta sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan percaya diri. Misalnya nih, anak-anak akan dapat mengidentifikasi karakteristik ruang yang ada di lingkungan rumah kalian, dan anak-anak juga akan dapat mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian. Seperti itu. Nah, sekarang anak-anak pasti sudah tidak sabar kan ingin mengetahui apa itu karakteristik ruang dan apa itu sumber daya alam beserta pemanfaatannya. Nah, untuk itu Ibu akan membahasnya satu persatu. Anak-anak perhatikan dengan baik ya, simak penjelasan Ibu dengan baik. Nanti Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan dan anak-anak harus bisa menjawabnya ya. Nah, anak-anak, karakteristik adalah ciri khas. Ruang adalah tempat berlangsungnya kegiatan individu ataupun kelompok. Maka dari itu, karakteristik ruang adalah ciri khas lingkungan hidup dari makhluk hidup. Ruang dapat berupa dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Nah, sekarang Ibu sudah menyediakan 3 gambar. Coba anak-anak perhatikan mana yang termasuk dataran tinggi, mana yang termasuk dataran rendah, dan mana yang termasuk pantai. Ya benar, gambar 1 termasuk dataran tinggi, gambar 2 termasuk pada dataran rendah, dan gambar 3 termasuk pantai. Nah anak-anak, pada materi yang pertama Ibu akan membahas tentang dataran tinggi. Dataran tinggi adalah suatu daerah yang mempunyai ketinggian lebih dari daerah lainnya. Dataran tinggi terletak pada ketinggian 300 sampai dengan 600 meter di atas permukaan laut. Nah, karakteristik dari dataran tinggi ini yaitu yang pertama, iklimnya sejuk sehingga udaranya segar dan dingin. Yang kedua, yaitu dataran tinggi biasanya terletak pada pegunungan atau bukit-bukit. Selanjutnya yang ketiga, dataran tinggi banyak dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, misalnya untuk perkebunan teh, kopi, cengkeh, sayuran, dan lain sebagainya. Yang terakhir, karakteristik dataran tinggi yaitu area pertaniannya dibuat terasering untuk menghindari terjadinya longsor. Baik anak-anak, selanjutnya yang kedua yaitu dataran rendah. Dataran rendah adalah
wilayah dataran yang relatif datar, luas, dan memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Adapun karakteristik dari dataran rendah yaitu yang pertama, banyak terdapat pemukiman penduduk dan kegiatan penduduknya juga sangat beragam. Yang kedua, wilayahnya relatif datar dengan hamparan tanah yang luas. Kemudian yang ketiga yaitu penduduknya bekerja di bidang pertanian, peternakan, industri, perkantoran, dan lain-lain. Nah, anak-anak, selanjutnya yaitu yang terakhir, daerah pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan lautan. Nah, anak-anak semua pasti sudah pernah berkunjung kan ke daerah pantai? Bagaimana cuaca di sana? Panas tidak? Panas ya tentunya. Nah, itu merupakan salah satu karakteristik dari daerah pantai. Sekarang Ibu akan rinci satu persatu karakteristiknya. Yang pertama yaitu daerahnya bercuaca panas. Kemudian yang kedua, penduduknya bekerja sebagai nelayan. Selanjutnya yang ketiga yaitu banyak terdapat pohon kelapa. Nah, itu tadi materi tentang karakteristik ruang, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Nah, apakah anak-anak masih semangat untuk belajar? Semangat ya harus. Sekarang coba regangkan badannya terlebih dahulu. Sudah? Yuk sekarang kita lanjut lagi belajar tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Nah anak-anak, sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sekarang coba anak-anak baca buku tema 3 halaman 1. Sudah? Nah, di sana dijelaskan dan diberikan bacaan tentang sumber daya alam tanaman padi. Sekarang, simak kembali ya penjelasan dari Ibu. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Sekarang kita akan belajar tentang sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan pada dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Pada dataran tinggi, banyak terdapat sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Misalnya, pada dataran tinggi banyak terdapat hutan yang pohonnya besar-besar. Nah, dari pohon itu akan menghasilkan kayu. Kayu tersebut dimanfaatkan oleh manusia untuk membuat tempat tinggal, untuk membuat kursi, dan untuk membuat meja. Selain itu, dataran tinggi juga dimanfaatkan untuk lahan perkebunan. Nah, pada perkebunan itu akan menghasilkan banyak tanaman, misalnya teh, kopi, cengkeh, yang dimanfaatkan oleh manusia untuk membuat bahan makanan. Dan selain itu, pada dataran tinggi juga terdapat sumber mata air, khususnya pada pegunungan, banyak terdapat sumber mata air yang dimanfaatkan oleh manusia untuk minum, untuk mandi, dan untuk mencuci. Selanjutnya yaitu pada dataran rendah. Ada sumber daya alam apa saja di dataran rendah? Ya, di dataran rendah banyak terdapat area persawahan yang ditanami padi. Padi ini adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan pokok. Padi akan menjadi beras, kemudian beras dimasak akan menjadi nasi. Nah, pada dataran rendah juga banyak terdapat peternakan ayam dan bebek. Ayam dan bebek ini akan dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan berupa lauk. Yang ketiga yaitu daerah pantai. Pada daerah pantai ini sumber daya alamnya sangat melimpah. Banyak terdapat ikan-ikan serta hewan laut lainnya. Nah, sumber daya alam ini dimanfaatkan sebagai mata pencaharian yaitu oleh nelayan untuk mencari nafkah. Nah, ikan hasil tangkapan ini akan dimanfaatkan oleh manusia untuk bahan makanan. Nah, itu tadi materi tentang karakteristik ruang beserta sumber daya alam dan pemanfaatannya. Apakah anak-anak sudah menyimak dengan baik? Nah, sekarang Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Siapa yang bisa menyebutkan karakteristik dari dataran tinggi? Iklimnya sejuk, Bu. Ya, benar.
Nah, selanjutnya, siapa yang bisa menyebutkan sumber daya alam apa saja yang ada di daerah pantai? Ada banyak ikannya, Bu. Ya, benar. Pertanyaan yang terakhir nih, pada dataran rendah, penduduknya bermata pencaharian apa saja? Petani dan peternak, Bu. Ya, bagus sekali. Wah, bagus sekali. Anak-anak sudah dapat memahami materi dengan baik ya. Kalau begitu, Ibu akan memberikan penugasan untuk dikerjakan di rumah. Tugasnya yaitu anak-anak mengamati karakteristik dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di lingkungan rumah kalian. Nah, tugas ini diskusikan bersama dengan orang tua di rumah ya. Dan hasil pengamatan ini dituangkan dalam bentuk wacana atau laporan tertulis dengan judul Karakteristik dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Lingkungan Rumahku. Dan hasilnya ini dikumpulkan melalui WhatsApp group beserta dengan foto bukti pengamatannya ya. Nah, anak-anak, dari pembelajaran tadi dapat disimpulkan bahwa karakteristik ruang adalah ciri khas dari suatu daerah. Misalnya ciri khas dataran tinggi, dataran rendah, maupun pantai. Kemudian sumber daya alam adalah semua kekayaan yang ada di bumi yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Nah, karena anak-anak sudah dapat memahami materi dengan baik, maka pembelajaran dari Ibu cukup sekian dulu ya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ayo anak-anak semua, ambil sikap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa lagi. Nah, itu tadi video saya terkait simulasi pembelajaran IPS pada kelas 4 dengan materi karakteristik ruang beserta sumber daya alam dan pemanfaatannya. Mohon maaf bila saya ada salah-salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.